Baik, teman-teman media ya. Ya, seperti apa yang saya sampaikan di awal ya. Di awal itu saya sampaikan bahwa benar bahwa itu ada cuitan itu melalui admin itu satu ya, melalui admin. Nah, kemarin ya memang kan kita kan tidak bisa hubungi kita ya. Nah, ada saat tertentu dia hubungi saya melalui fasilitas komunikasi yang disiapkan di lapas. Dia menyampaikan kepada saya bahwa suara itu adalah suara saya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Biar tidak gaduh di luar. Yang artinya bahwa memang orang yang dimaksud itu memiliki utang lah, ya, memiliki utang. Dan itu sudah beberapa kali ditagih ya, tapi tidak pernah ditanggapi ya, baik juga melalui WA, melalui media sosial, di DM ya, tapi tidak ada tanggapan. Oleh karena itu katanya dengan terpaksa ya sudah kita tagih online seperti itu. Ya. Andi, ini kan juga ada foto yang tersebar viral ya, entah di tahun 2019 atau tahun 2021 gitu. Ini kita itu dan Giorgio ini dalam satu acara. Banyak yang mempertanyakan kenapa nggak nagih di situ aja kan Niki? Kenapa harus baru sekarang mau mengeluarkan suara seperti itu, suara voice itu, Pan? Gitu. Oke, pertanyaannya kenapa tidak ditagih pada saat itu? Saat bertemu gitu. Kenapa baru sekarang ditagih? Baru sekarang ditagih dan gitu mengeluarkan ya. voice itu ya. Nah sekarang dibalik pertanyaannya, ada nggak yang tahu bahwa pada saat itu tidak ditagih? Kan begitu ya? Ya kan tadi kan di awal sudah dibilang bahwa kita itu sudah berulang kali menagih, ya kan? Artinya ada kemungkinan jauh sebelum itu juga sudah ditagih, dan ada juga kemungkinan di sana pada saat tertemu juga ditagih. Nah kecuali ada bukti bahwa oh saya di sana kok nggak ditagih-tagih kira-kira gitu ya. Jadi seperti itu. Saya pikir bahwa tetap saya sampaikan bahwa hal itu sudah ditagih ya. Masalah menagihnya itu kapan kita tidak tahu, apakah sebelum tahun 2021 kan, itu kan persoalan ini sudah lama sekali ya, kira-kira kurang lebih di tahun 2017 kalau kita mendengar voice note yang ada itu ya. Jadi kalau itu pertanyaannya bahwa kenapa tidak ditagih, nah sekarang ditanya balik, memang ada bukti tidak ditagih pada saat itu, kira-kira gitu ya. Ini kan dampak dari pemerintah ini kan pihak Zio merasa dirugikan ya, kabarnya seperti itu, dan akan melaporkan akunnya Niki tersebut, Bang, karena masalah pencemaran nama baik, masalah dituding pernah masuk penjara tidak ada bukti. Dari pihak Niki gimana, Bang, ketika mau dilaporkan itu? Saya kan kemarin sudah saya bilang bahwa Niki itu sebenarnya bukan orang gegabah ya, artinya apa yang dia lakukan sudah tahu konsekuensi hukumnya. Ya tentu tidak dilakukan ketika itu menimbulkan sebab akibat untuk dirinya, ya kan, karena dia sudah tahu bahwa ketika kita melakukan fitnah melalui media sosial ya tentu kan sudah dihadang dengan pasal 27A ya, Undang-Undang ITE, namanya pencemaran nama baik. Ya kalau dia sudah tahu tidak mungkin dilakukan itu. Faktanya bahwa itu memang pernah ada peristiwa itu. Nah kedua, ketika banyak orang saya lihat mana buktinya kira-kira gitu. Nah ya perlu saya sampaikan, namanya alat bukti itu tidak boleh sembarangan, harus disimpan baik. Terkecuali nanti kalau dalam proses hukum maka ditunjukkanlah alat bukti itu. Karena pernah suatu kejadian bahwa suatu alat bukti itu setelah viral dan lain sebagainya, hakim tidak lagi mempertimbangkan karena menurutnya bahwa ini alat bukti ini sudah tercemar
tidak bisa lagi dijadikan alat bukti sebagaimana mestinya sebagai alat bukti, ya, yang biasa kita dengar bahwa alat bukti itu harus lebih terang daripada cahaya, seperti itu ya. Nah, kalau ada yang minta mana alat buktinya, ya memangnya lu siapa minta alat bukti, ya kan? Saya tidak percaya. Nah, kalau Anda tidak percaya silakan. Kalau itu dianggap fitnah, silakan buat LP. Kan selesai itu. Dan tidak ada persoalan, saya pikir. Jadi teman-teman di luar sana jangan minta mana buktinya, itu hoax dan lain sebagainya. Ya tidak perlu, tidak mungkin ini kita memberikan bukti kepada Anda. Pertanyaannya Anda siapa? Kecuali Anda penegak hukum, ya, atau yang bersangkutan tadi yang merasa difitnah boleh. Kalau dia mau menyelesaikan secara musyawarah, ini loh buktinya, kira-kira gitu. Tapi bukti itu tidak boleh kita sebarkan, ya, karena itu ada namanya alat bukti itu adalah suatu rahasia yang harus benar-benar jaga. Polisi pun juga ketika memiliki alat bukti dia harus simpan baik itu alat bukti maupun juga itu barang bukti, seperti itu ya. Jadi kalau juga ada yang mengatakan saya pasang badan, mengerti nggak itu apa pasang badan itu? Itu kan ekstrim. Kalau dia pasang badan, artinya dia segala risiko yang akan diambil, ya termasuk juga menggantikan posisinya dia. Kalau dia di penjara, dia harus di penjara, kira-kira gitu. Makanya kita tidak boleh sembarangan menyampaikan sesuatu hal yang benar-benar kurang dipahami. Akibat hukumnya apa? Menjadi konflik lah di luar sana yang menyebabkan mungkin bisa menimbulkan persoalan hukum baru, ya kan? Ya dukun lah, dukun boleh, siapapun boleh kita dukung, ya kita memberikan support, tapi jangan kita masuk materinya seakan-akan kita lebih paham, lebih tahu, sementara orang yang terduga melakukan suatu tindakan tidak pernah memberikan komentar apa, ya kira-kira gitu ya. Oke. Nanti ini kan kalau tadi kan cuitan Kaniki ini kan berdampak ke Giorgionya, memakin melebar sekarang ke Sarwendanya gitu Pak Andi. Kalau misalkan nanti mereka berdua ini benar adanya untuk membuat laporan, Pak Andi dan tim Nikita Mirzani siap untuk menerima laporan tersebut, Pak Andi? Tentu dong, tentu. Itu kan hak kalau mau melapor, ya kan? Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa tidak mungkin Nikita itu melakukan hal itu kalau peristiwa itu tidak pernah ada, karena Nikita juga pasti tahu risikonya. Dan kedua, kami ini pengacara tidak pernah membela suatu kesalahan, ya kan? Tentu kami juga kalau ada laporan ya kita hadapi ya dengan mempertahankan atau memperjuangkan hak-hak klien ya, seperti itu. Kalau dia mau melapor ya silakan saja, ya kan, karena melapor itu minimal 2 alat bukti yang biasa disebut bukti permulaan, ya kan. Nanti kan polisi melakukan namanya penyelidikan bahwa apakah peristiwa ini memang pidana atau tidak, boleh melapor, tidak ada masalah itu ya lain. Tapi dalam hal ini Bang Andi melihat bahwa memang tidak ada niat jahat dari Niki ya Bang, nggak ada mensreanya ya, hanya mengungkapkan bahwa ayo bayar dong, udah lama nggak dibayar. Ya pertanyaan yang baik itu. Artinya kenapa mesti kita harus menciptakan suatu masalah? Kalau misalnya memang itu tidak ada peristiwa itu, kenapa harus dibuat-buat? Ya kan? Nah, terkait masalah dia meminta itu adalah hak juga. Ya kan? Dia sudah meminta baik kok. Jangan kita tahu bersama. Ya, baik melalui telepon, WA, DM, tapi kan tidak ada tanggapan. Ya, dengan terpaksa, ya kan, ditagih secara online. Artinya itu adalah hak, ya kan, seperti itu. Kalau pertanyaannya mensrea ya tentu tidak dong. Ya ngapain kalau misalnya itu mensrea, itu berarti ada niat jahat memang, artinya tidak ada peristiwa itu diada-adakan, itu murni namanya fitnah. Ya kalau misalnya memang itu fitnah, kita juga dorong dari sebelah ya laporin saja,
Sekali lagi bahwa kami ini selaku PH-nya Niki tidak membela kesalahan. Kami hanya selaku penegak hukum hanya membela hak hukumnya saja. Seperti itu ya. Oke, yang lain? Apa hukumnya menagih hutang di depan umum di medsos itu dalam hukum? Tidak ada masalah. Apa hukumnya? Ya kan, namanya kalau kita menagih boleh-boleh saja kita menagih, ya kan, melalui medsos juga tidak ada masalah, terkecuali kalau itu adalah fitnah, ya kan, fitnah, mengada-ngada, mencemarkan nama baik. Tapi kalau faktanya ada, ya dapat dibuktikan, misalnya lah kenapa Anda menagihnya melalui ini? Loh, terus saya harus bagaimana dong? Kan itu hak saya harus perjuangkan. Ya kan, saya sudah telepon, saya sudah WA, saya sudah DM, tapi tidak pernah ditanggapi. Ya mau seperti itu. Ya, kira-kira gitu. Berarti, Nah, ya terus? berarti tidak ada batasan ya Bang, untuk batasan bahwa ini nggak boleh, ini boleh, ini kayak tadi kan kalau memang nggak bisa dihubungin. Iya. Jadi kalau kita menagih secara online itu intinya sepanjang itu bukanlah suatu perbuatan delik. Delik itu artinya setiap delik itu ada unsurnya. Deliknya apa? Fitnah, pencemaran nama baik, atau apa namanya? Ya silakan aja. Nah, pidana itu kan harus ada terpenuhi unsur-unsurnya. Artinya ada pasalnya. Pidana itu ada pasalnya, kemudian di situ ada unsurnya. Unsur-unsur itu adalah rangkaian perbuatan itu harus terpenuhi, barulah disebut bahwa itu tindak pidana dan diatur di dalam pasal itu. Nah, sepanjang itu tidak ada berarti itu bukan pidana namanya. Nah, karena seseorang itu tidak bisa dijatuhkan atau divonis bersalah tanpa terpenuhinya suatu unsur perbuatan itu, ya kan, sebagaimana yang ada di dalam pasal yang dituduhkan itu. Seperti itu. Ya boleh menagih dong, yang menagih semenagih online kan. Faktanya ada. Saya bisa membuktikan. Ini loh buktinya. Saya pernah WA kamu, saya pernah telepon kamu, saya pernah DM kamu. Saya tidak tahu kamu ada berada di mana. Sekarang saya sudah infonya sudah jadi orang kaya, makanya saya taguan saya. Ya kan? Kayak kira-kira gitulah. Nanti akan dibuktikan seperti itu. Ya lain. Berarti kalau emang nggak dibayar juga kan sudah kontak-kontakan dengan kita, kalau nggak dibayar juga nggak ada ikat baik itu ada langkah apa nih? Jadi gini, nah ini juga satu pertanyaan yang baik, bahwa ya kita nanti harus dalami itu, bahwa apakah berpindahnya uang itu tadinya ini memang ada mensreanya, niat jahatnya hanya semata-mata untuk menipu, ya kan? Misalnya ada rangkaian kebohongan di situ, ya kan? Dan itu sudah diminta berkali-kali, ya kan? Kemudian dia tidak mengembalikan, ya nanti kan bisa dilihat bahwa apakah rangkaian kebohongannya ini masuk suatu unsur penipuan atau tidak, seperti itu. Apakah penipuan atau penggelapan? Karena kalau penggelapan itu berpindahnya suatu barang itu, ya, berpindahnya suatu barang itu bukan karena kejahatan, tapi dititipkan barang itu, ya. Nah, setelah kita minta, dia tidak mau mengembalikan dengan berbagai macam alasan. Tapi itu kan masih ranahnya pihak kepolisian. Tentu kami juga pengacara ini sebelum membuat laporan, tentu kan kita benar-benar kaji dulu baik-baik. Ya, seperti yang peristiwa yang lalu mungkin teman-teman wartawan juga tahu, yang berkaitan dengan 4M itu kan sudah diminta baik-baik. Bahkan kita menerima tantangan, laporin saja, ya kan. Nah, habis itu kami kaji bersama teman-teman. Kami gelar di sini di kantor. Setelah kita sepakat bahwa ini adalah memenuhi unsur pidana, ya kita lapor. Ternyata laporan itu diterima. Karena tidak semua laporan itu bisa diterima oleh polisi, ya. Karena syarat membuat laporan itu ada namanya bukti permulaan.
bukti permulaan itu minimal 2 alat bukti yang sah. Ya kan, selebihnya nanti itu urusan polisi untuk mengumpulkan bukti-bukti itu untuk membuat terang suatu peristiwa itu. Seperti itu ya. Setuju gak nih kitanya kalau ada konfirmasi melapor ini? Ya, Udah bicara dengan kita juga sih. ya tentu dong. Udah ya. Namanya hak kan kita harus minta, ya kan? Namanya hak itu wajib kita minta, ya. Pertama-tama diminta secara baik, ya kan, ditempuh secara musyawarah mufakat atau secara kekeluargaan. Tapi ketika jalan itu tertutup, ya tentu kan ada langkah hukum, ya kan? Apakah itu pidana, apakah itu perdata, apakah dalam suatu peristiwa itu kedua-duanya ada, bisa pidana, bisa perdata, ya seperti itu. Pokoknya nih kita tetap kejar uang. Ya pasti dong, namanya hak. Saya juga kalau ada yang pinjam uang saya kejar juga. Tapi sampai hari ini belum ada sih yang pinjam. Terima kasih.